Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, saya dikasih tema tadi terkait dengan cara Islam bagaimana menghilangkan kejenuhan dan bisa mendapatkan kebahagiaan. Dua nih titik pusatnya. Satu yaitu menghilangkan kejenuhan. Dua, mendapatkan kebahagiaan. Dan kedua hal itu tidak lari dari syariat, gitu ya. Gimana caranya bisa menghilangkan kejenuhan dan mendapatkan kebahagiaan secara Islami? Pertanyaan saya, emang ibu lagi jenuh? Kadang juga. Ada masa-masa. Gimana caranya dalam Islam untuk mendapatkan kebahagiaan? Emang ibu lagi gak bahagia gitu sekarang? Insya Allah, ya Insya Allah bahagia. Orang kalau duduk di majelis ilmu, Insya Allah yang tadi gak bahagia jadi bahagia. Orang yang tadi gelisah duduk di majelis ilmu jadi tenang. Saking tenangnya kadang-kadang matanya gampang merem nih. Ya, iya, gampang banget merem gitu. Ini apalagi tempatnya nyaman, sejuk, adem. Ada yang nyender juga. Tapi jangankan yang nyender, kadang yang nggak nyender juga. Ya, baik. Jamaah sekalian, kenapa ada kejenuhan? Kenapa ada rasa kayaknya nih kurang menemukan sebuah kebahagiaan? Sebab satu alasannya karena sebuah rutinitas. Ya. Rutinitas. Kenapa jenuh? Mungkin 2 poin saya bahas. Jenuh dulu. Kenapa jenuh? Karena mungkin menemukan, menjalankan sebuah rutinitas kegiatan yang begitu-begitu aja. Dalam hidup itu harus berwarna, jamaah sekalian. Ya, ini saya mau manggil ibu-ibu masih pada muda, mau manggil kakak-kakak kayaknya tua zamannya. Ya. Kenapa menemukan kejenuhan, jamaah sekalian? Bahwa pastinya ada sebuah rutinitas, kegiatan, aktivitas yang memang flat begitu-begitu aja. Dan ternyata dalam Islam, ini kabar gembira. Kabar gembira buat kita, Masya Allah. Kata baginda Rasulullah SAW, Rawihul qulub, berikanlah angin, wahai kalian semuanya, di hati. Rawihul qulub, kasih angin pada hati kita. Saatan pada saat, sejenak. Artinya kalau lagi bosan, lagi jenuh, boleh istirahatkan dulu hati. Berhenti sejenak dari aktivitas kita. Istilah katanya me time. Boleh ternyata me time. Atau stop dari kegiatan aktivitas, ya, memberikan angin. Ini kayak ini kan ada angin nih di hadapan saya nih. Supaya apa? Supaya ada kesejukan, supaya tidak kepanasan. Nah, angin, mohon maaf, hati pun begitu. Rawihul qulub, kata Nabi, berilah angin pada hati yang sedang jenuh, yang sedang bosan, ya, saat dan pada saat, tapi sesaat demi sesaat. Dalam waktu yang sangat jenuh, berikan angin. Kenapa? Fa'innal quluba, karena sesungguhnya hati idza kallat, kalau dia sedang dalam keadaan jenuh, ya, dari dia punya bosan, amiyat, maka hati akan buta. Kalau hati jenuh, maka dia akan buta. Maksudnya apa? Jamaah sekalian, kalau kita lagi jenuh dengan satu hal dan kita masih paksakan keadaan semacam itu, maka besar kemungkinannya kita nggak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh, apa sih kegiatan rutinitas ibu-ibu yang paling sering ibu lakukan setiap hari? Dapur, masak, ya, nggak bisa enggak itu kayaknya. Tapi mungkin dalam satu masa ada menemukan, ya Allah Bapak, udah ya hari ini ibu nggak masak dulu ya, pesen aja GoFood, pesen aja di luaran.
ya pesan sama temen ibu nih jualan makanan, pesan sama dia ya hari ini ibu nggak masak dulu ya. Dan itu ternyata ketika kita melakukan hal semacam itu diajarkan dalam Islam. Tapi ibu alhamdulillah ternyata ada dalilnya, ternyata ada rujukannya, bukan hanya masak, nyuci. Jalan-jalan dulu saja. Iya, ntar saya bahas jalan-jalan. Nyuci juga gitu. Aduh, kayaknya nih lagi rutinitas begitu gitu ya. Rezekinya ada. Makanya lakukanlah. Artinya apa? Itu untuk merihal, untuk apa? Merihkan hati dengan angin, dikasih jeda. Karena kalau kita mendapatkan jeda waktu, istirahat sejenak, setelah itu maka kita akan lebih terang lagi, kita akan siap lagi melakukan aktivitas berikutnya. Dan ternyata dalam Islam yang namanya untuk istirahat sejenak sangat dianjurkan. Alhamdulillah. Tinggal gimana cara menjalankannya, bagaimana cara merihkan hati, bagaimana cara memberikan angin kepada hati agar ujungnya bisa mendapatkan kebahagiaan yang tidak lari dari syariat. Satu, silahkan cari kegiatan yang positif. Silahkan cari kegiatan yang positif. Ada kegiatan positifnya, izin sama suami, Pak izinnya saya besok kayaknya mau ketemu sama temen dulu. Papa pagi-pagi pokoknya sarapan saya siapin udah mie instan. Kan tiap paginya disiapin atau beli gitu. Siangnya saya udah siapin, saya udah beliin. Saya izin ya Pak, besok itu saya nggak masak dulu, saya ketemu sama temen janjian. Boleh, dengan syarat izin sama suami, karena izin suami utama. Ya, jangan mentang-mentang mohon maaf, jangan mentang-mentang ada dalil ini akhirnya akhirnya menomorduakan izin, sebab izin sama suami adalah yang utama. Ya, silahkan cari kegiatan, mau ketemu sama kawan, mau ketemu sama bestie. Bestie ketemunya kayaknya setiap hari kayaknya nih ya. Bisa misalnya mohon maaf perempuan ada yang senang mohon maaf nih misalnya udah lama nih rambut kayaknya agak kurang dirawat gitu, salon boleh silakan, yang penting tentunya salonnya jangan membuka aurat. Kan banyak sekarang tempat-tempat kecantikan yang khusus perempuan ya, khusus wanita, saling menjaga aurat, tetap bisa menjadi riyahul qulub. Cari kegiatan positif dengan syarat izin sama suami. Yang kedua, tidak melupakan Allah, yaitu jangan tinggal fardu sholat. Kadang-kadang gitu, keasikan ngumpul, keasikan jalan, sholatnya terbengkalai. Kalau di rumah sholatnya bagus, azan berkumandang langsung sholat. Belum azan, jangan belum azan udah sholat. Belum azan sudah bersiap-siap, ya. Ketika azan langsung sholat, tapi ketika lagi me time akhirnya lupa waktu sholat. Meskipun sholat ada 3 waktu. Kalau di awal waktu kita mendapatkan ridwanullah, ridhonya Allah. Jadi sholat yang dikerjakan awal waktu mendapatkan ridho dari Allah. Sholatnya tengah waktu, apa itu tengah waktu? Zuhur jam 12 masih dikerjakan jam 1:30. Tengah waktu masih mendapatkan rahmatullah, rahmatnya Allah. Sholatnya dikerjakan di ujung, mungkin karena perjalanan, ya masih dalam keadaan macet, masih ada yang sulit waktu, sulit kondisi kita untuk sholat, maka sholatnya di ujung, ya di ujung. Tapi masih waktunya, tetap masih mendapatkan afullah, maafnya Allah. Masih sah sholatnya, tapi 3 level tadi, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, maafnya Allah. Cuma jangan mentang-mentang dimaafin sama Allah, kejar yang di ujung terus. Kejar yang namanya ridhonya Allah, yaitu sholat di awal waktu, insya Allah. Ya, jangan lupakan sholat. Sekali lagi, silahkan cari kegiatan yang positif.
Apa sih anjuran kegiatan yang positif yang bisa membahagiakan? Yaitu duduk di majelis-majelis ilmu. Bu, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mata melek aman? Takutnya saya lagi ngomong tidur. Ya. Kaki aman ya? Dia aman-aman Ini mau selonjor bingung penuh, ini mau selonjor sempit. Tapi aman ya, alhamdulillah. Kegiatan positif diantaranya adalah majelis-majelis ilmu. Kenapa? Sebab jamaah sekalian, di majelis ilmu menjamin, sudah terjamin Allah turunkan jutaan kebaikan dan kebahagiaan, ketentraman. Kata baginda Rasul, tidaklah sekelompok orang berkumpul di majelis ilmu. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Betul Bu? Apa artinya? Betul aja. Orang itu hadis ya. Hadis mana mungkin salah. Ya iya aja, urusan mengerti mana berdua. Tapi kata baginda Rasul gini, majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok orang berkumpul. Kita ngumpul nih sekarang. Fi baitin min buyutillah, di rumahnya Allah. Rumahnya Allah bukan hanya masjid, tapi ketika ada tempat terbuka lebar untuk kajian, untuk berzikir, itu rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah. Kita kumpul di rumahnya Allah, yaitu di mana? Di majelis ilmu, di majelis zikir. Apalagi tadi sebelumnya baca maulid apa Adia Ulami, Adia Ulami, masya Allah. Semua pasal-pasalnya tentang memuji baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita pantas telah mendapatkan syafaat. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, yatsluna kitab Allah, menyebut kemuliaan-kemuliaannya Allah, menyebut tentang ilmu-ilmunya Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, habis itu ada daras, ada majelis, ada kajian, maka mereka akan mendapatkan 4 kemuliaan. Tuh di majelis ilmu tuh. Apa diantaranya? Nazalat alaihimus sakinah, turunlah ketentraman dan kedamaian, turun kebahagiaan. Jadi kalau tadi gimana caranya Ustazah mendapatkan kebahagiaan? Cari tempat yang positif, cari tempat yang menggembirakan. Selama dapat izin suami, nggak keluar dari syariat, tapi yang paling utama tempat yang nyaman adalah majelis-majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah, karena dijamin oleh baginda Rasul, di majelis ilmu turunlah kedamaian. Saya mau tanya, apa yang di sini kira-kira duduk di sini nyaman apa enggak? Dari jam berapa ini duduk di sini? Jam berapa? Jam 6 sore setengah 8. 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 Engkau mana dulu? Jam 6 sore setengah 8. Sampai rumah ingat lagi nggak sama masalahnya? Makanya udah di sini lupa masalah. Tadi berangkat hati lagi kecewa, hati lagi kesel, hati lagi menemui masalah, sedih banget. Tapi duduk di sini baca yasin, tahlil, maulid, baca sholawat, aduh tenang hati kita, lupa sama masalah yang tadi pagi. Jangankan sama masalah, sama jemuran juga lupa kayaknya. Tenang, nazalat alaihimus sakinah, turun kedamaian. Dan bagi orang-orang yang sedang bermasalah dalam kehidupannya, misalnya sedang menghadapi ujian, jadikanlah tempat pertama untuk, mohon maaf nih, jadikan tempat pertama pelarian, bukan pelarian ya, untuk menemukan solusi, untuk kembali mendapatkan ketenangan, carilah majelis-majelis ilmu. Sebab apa? Yes, mungkin kalau lagi sedih, jalannya ke mall, bisa sih agak fresh matanya, tapi pulang belum tentu bisa tambah bahagia. Sepertinya pulang tambah stres.
masalah bawa uang sampai sana, beli dengan tidak ada rem, beli dengan hawa nafsu, pulang nangis, ya Allah nyesel kenapa mesti beli itu. Punya duit berangkat, ada yang dibeli. Kalaupun berangkat ke pasar, berangkat ke mall nggak punya duit, sampai pulang dipikirin, ya Allah senang banget itu apa yang tadi, kenapa saya nggak bisa beli, kenapa duitnya nggak ada. Jadi kalau orang punya masalah, berangkat ke mall, punya uang, pusing pulangnya, nggak punya uang pun juga lebih pusing. Kenapa? Karena pengen sesuatu. Ngelihat suami, Pak, tadi saya ngelihat ada tas di sana, saya pengen beli itu, nggak ada, tambah pusing lagi pada pikiran. Tapi boleh, silahkan kalau untuk pergi ke sana, silahkan. Tapi tempat yang paling istimewa untuk mendatangkan kebahagiaan, ketentraman adalah majelis-majelis ilmu. Lagi pusing, lagi menghadapi masalah, datang ke majelis ilmu, dikasih siraman rohani, dikasih siraman hati, bagaimana caranya bersabar, bagaimana caranya bersyukur. Di sini pasti ada yang sedang menghadapi masalah. Pasti ketika berangkat tadi ada yang hatinya sedang sedih. Mungkin ada selisih paham dengan suami. Mungkin ada yang punya masalah dengan anak, kecewa, sedih. Tapi ketika hadir ke sini baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal, enak hati kita, hilang masalah-masalah. Tadi mungkin yang lagi berangkat lagi sedih dengan sedih yang sangat berat, tapi ketika duduk di majelis ilmu berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Meskipun awal mulanya punya masalah, larinya ke majelis ilmu, tujuannya bukan tolabul ilmi, bukan. Tujuannya bukan karena cinta dengan majelis ilmu, tujuannya bukan ingin mencari ilmu, cuma tujuan sebagai pelarian. Datangnya ke majelis ilmu, itulah pelarian yang tepat, karena di majelis ilmu tempat menemukan kebahagiaan. Lagi punya masalah, ngerasa ya Allah rasanya tuh kayaknya hina banget, direndahkan sama saudara, direndahkan sama keluarga, dilecehkan mungkin sama keluarga, mungkin diabaikan dengan lingkungan. Tapi ketika datang ke majelis ilmu, disiram hati kita, disiram rohani kita, melek mata kita, ya Allah ternyata banyakin syukur aja deh, karena yang Allah kasih lebih dari yang kita minta. Sambil baca sholawat, tenang hati kita. Sambil berzikir, tenang hati kita. Kenapa? Ingat Allah udah paling enak. Muji Nabi udah paling nyaman. Duduk model begini udah paling asyik. Kenapa? Karena kita mendapatkan kedamaian. Alhamdulillah. Majelis ini alhamdulillah, yang tadinya gelisah insya Allah menjadi tenang, yang tadinya punya masalah, merasa dunia ujiannya paling berat, tapi ketika duduk di majelis ilmu dimotivasi tentang jangan fokus kepada ujian, fokuslah kepada kenikmatan, pulang jadi tambah bersyukur. Itulah diantara istimewanya majelis-majelis ilmu. Kenapa? Nazalat alaihimus sakinah. Jangan sekalian. Lalu gimana Ustazah kalau misalnya mohon maaf sedikit pelariannya nonton YouTube? Kalau nonton YouTube-nya terkait dengan mengisi hati, kan banyak sekarang YouTube di media sosial. Sekedar 1 menit, 2 menit, 3 menit memotivasi hati, itu akan menjadi obat buat hati. Ya. Ketika misalnya ada tuh sebuah tayangan atau sebuah cuplikan, ada sebuah kalimat, sudah bersyukurkah hari ini? Bukankah yang kita minta 70 Allah berinya 700? Coba lihat bagaimana mata Allah izinkan kita bisa memandang dunia. Coba lihat bagaimana lisan kita bisa berbicara tanpa ada batas. Coba lihat bagaimana kaki bisa melangkah kapanpun saja. Dan paling utama nikmat adalah nikmat sehat. Ketika kita dengar tuh motivasi semacam itu, iya benar ya, saya ngerasa tuh orang yang paling susah, orang yang ngerasa paling besar ujiannya, tapi ternyata belum kita ngeliat ke rumah sakit banyak orang yang nggak bisa makan, banyak orang yang sedang lelah, banyak orang yang sedang kesakitan, sementara kita bisa makan enak. Nikmat makan aja bisa kita syukuri. Sebab apa? Diingatkan tentang nikmatnya Allah. Di mana? Di majelis ilmu atau
TikTok, di tempat atau di media-media sosial yang menyampaikan kajian-kajian tentang kebaikan. Jangan, mohon maaf nih, menyimak sesuatu yang bisa melalaikan kita. Kalau kita menyimak 1 jam, menyimak setengah jam, tapi setelah kita menyimak, ya Allah, iya benar saya lupa sama Allah, kemarin-kemarin saya lalai sama Allah, saya kurang bersyukur sama Allah, saya mau meningkatkan amal ibadah, pertahankan tontonan itu. Kalau dengan tontonan itu kita bisa semakin ingat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, pengen lebih meningkat kebaikan dan ibadah kita, pertahankan, cari tontonan yang semacam itu. Kenapa? Untuk mendekatkan kita kepada Allah. Tapi mohon maaf, kalau me time-nya, ya, nyari ketenangannya, menyimak sesuatu, menonton sesuatu yang membuat kita lalai sama Allah sehingga sholat pun terlambat, sholat pun terbengkalai, segera putuskan tontonan itu. Sebab apa? Itu adalah cara setan membuat kita semakin jauh sama Allah. Alhamdulillah. Sesaat mungkin rasanya terhibur, tapi pada hakikatnya setan akan membawa kita kepada sebuah kelalaian yang bikin jauh lagi sama Allah. Bukankah itu keluar dari syariat? Alhamdulillah. Ada majelis, datengin, tentram hati kita. Di rumah lagi agak jenuh, buka tayangan-tayangan media sosial yang untuk memotivasi kita. Untuk apa? Yuqarribuni ilallahi ta'ala, untuk ngedeketin kita sama Allah. Kajian, kuat Islami, motivasi kebaikan, yang ketika nonton itu kita jadi semakin dekat sama Allah. Tapi kalau bikin jauh, maka segera harus diputuskan, insya Allah. Cuma ini Ustazah nonton drama-drama gitu, drama Ustazah berseri pula. Boleh nggak? Boleh, dengan syarat jangan abaikan kewajiban. Ini kadang-kadang lagi nonton anak 2 jam nungguin makan, nggak makan-makan. Kita di dapur lagi mau ngangetin makanan, ngangetin masakan, suami, mah saya lapar mau makan, siap, saya angetin dulu ya Pak. Ke dapur lagi manasin, kita nyimak nonton 1,5 jam, suami sampai tidur lagi. Itulah yang mendekatkan kezaliman. Dan hati-hati, setan pandai, dia mencari pintu masuk untuk membuat manusianya lalai dengan cara hal semacam itu. Caranya gimana Ustazah? Bikin batas waktu. Mau nyimak ada drama-drama, silahkan. Lihat waktu, ini mulai jam 10.15 maksimal, jangan lalai, jangan lewat. 10.15, oke, 10.45, setengah jam saya mau nyimak. Kebetulan cucian udah beres, dapur udah rapi, suami udah berangkat, anak sudah berangkat, kita punya waktu me time setengah jam. Boleh, silahkan manfaatkan waktu semacam itu. Tapi komitmenlah, komitlah dengan janji dengan diri kita sendiri. 10.15 sampai jam 10.45. Ketika sudah masuk 10.45, komit tutup. Nah, kadang-kadang komitnya suka lolos. 10.45 masih 10.45. Ini nggak ada yang gangguin ya, jam 11. Jam 11, nah masih jam 11, 15 menit lagi sampai 11.15. 12 sampai jam 12, bertahan 2 jam. Pertanyaan saya, kalau saja setengah jam tadi kita pakai pergunakan buat nonton hal-hal hiburan, silahkan. Tapi setengah jamnya lagi kita bisa untuk membaca Quran, bukankah mendatangkan pahala? Karena sekali lagi, setan itu mencoba mencari pintu masuk untuk membuat kita lalai. Yes, hari ini lolos, besok lolos lagi, besok lolos lagi. Semakin lama semakin asyik. Naudzubillah. Lagi pula Bu, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kematian datangnya tiba-tiba. Bukankah kita pengen ketika ajalnya sampai kita sedang ibadah? Bukankah kita pengen ketika ajal sampai kita lagi duduk nih model-model begitu di majelis ilmu? Bukankah kita pengen ketika ajal sampai kita mungkin di rumah sedang baca Quran,
Kita pengen ketika kita lagi ajalnya sampai kita sedang melakukan kebaikan, bukan kita sedang melakukan kelalaian. Jadi silahkan rawihul qulub, silahkan beri jeda hati agar nggak jenuh dengan aktivitas yang me time. Cuma pilih kegiatannya, jangan sampai makan waktu akhirnya tambah kita lalai sehingga makin jauh sama Allah, buang waktu percuma sia-sia. Karena itu tempat yang paling nyaman adalah satu, majelis ilmu. Enak duduk di sini, ya, duduk di sini tenang, pulang dikasih makan, pulang hati nyaman, akan haus dengan ilmu insya Allah. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Kenapa sih mesti nyarinya majelis ilmu? Kenapa kalau kita nyari bahagia itu harus di majelis ilmu? Karena ghasyiyat alaihimur rahmah. Karena di majelis ilmu turun hujan rahmatnya Allah. Duduk aja, nggak ngapa-ngapain, kita dapat rahmatnya Allah. Dari mulai berangkat sampai pulang kita dinilai jihad fisabilillah. Satu langkah kanan hapus dosa, yang kiri mengangkat derajat. Duduk aja, duduk aja. Begitu duduk, begitu sampai merem. Ketika maulid tadi dibaca, ya Nabi salam alaika, makin kencang gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting duduknya, istirahatnya, rohahnya di majelis ilmu. Sebab apa? Kata baginda Rasul, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Kata Nabi, jadilah engkau orang yang punya ilmu, mengajar. Kalau nggak bisa, duduk belajar. Yang namanya belajar tuh pegang pulpen, pegang buku, nyatet, megang doang. Itu namanya belajar. Kalau nggak bisa muta'alliman, kalau nggak bisa belajar, kun mustami'an, dengerin aja. Ini kan ada nih yang nggak pegang pulpen nih, banyak kayaknya. Tapi nggak apa-apa, kun mustami', jadilah orang yang mendengarkan. Karena kata Nabi juga, kalau kita duduk sebentar nggak pegang pulpen, nggak nyatet, tetap khairun laka min itqi alfi raqabah. Duduk di majelis ilmu nggak pegang pulpen, nggak, cuma dengerin doang, itu lebih baik, lebih afdol daripada membebaskan 1000 budak. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'ah di majlis ilmi la tamassu qalaman wa la taqulu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Dalam kitab Lubabul Hadis. Wahai Ibnu Mas'ud, kata Nabi berpesan, dudukmu sebentar di majelis ilmu. Ini bukan sebentar lagi nih, lama, berapa jam. Ini yang sebentar di majelis ilmu, la tamassu qalaman, nggak pegang pulpen, wala taktu harfan, nggak mencatat barang sehuruf ilmu yang disampaikan. Ya. Cuma menjadi mustami', khairun laka min itqi alfi raqabah. Duduk yang semacam itu lebih afdol daripada membebaskan 1000 orang budak. Duduk doang, menjadi mustami', menjadi pendengar. Tapi kalaupun nggak bisa ngedengerin, kalaupun kau tidak bisa mendengarkan, kun muhibban, jadi orang yang cinta. Kenapa ustazah dia nggak bisa dengerin? Ya itu tadi, begitu berangkat dia nyari tembok, dia nyari tiang, menjadikan majelis ini tempat rohahnya. Kenapa? Karena beraktivitas, habis nyuci, ngepel, nyender. Mohon maaf yang nyender ya, mohon maaf ya. Ini umpamanya. Begitu sampai nyender, lonjong. Kata temennya, Masya Allah, khusyuk dengerin kajian. Padahal lagi ngimpi. Meleknya ketika dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Meleknya pas udah kafaratul majlis. Ada nggak yang gitu? Mana dia orangnya? Nggak ada di sini, nggak ada. Kalaupun ada, nggak apa-apa, tapi tetaplah menjadi orang yang muhibban. Dia masih masuk kategori yang 4. Dia mencintai, dia cinta dengan majelis ilmu, dia cinta dengan taklim, dia korbankan waktu, tenaga, pikiran, dia berangkat. Begitu nyampe capek,
pisan, tapi jangan jadi yang kelima. Udahlah ngajar enggak, belajar nyatet enggak, dengerin enggak, datang pun enggak, jauh dari majelis ilmu. Wala takun khamis. Jadi alhamdulillah tempat yang paling nyaman adalah majelis ilmu, karena di sini hujan rahmatnya Allah Subhanahu. Yang selanjutnya, apa ya? Kenapa kita pilih majelis ilmu sebagai tempat kita roha, tempat kita untuk menemukan kebahagiaan? Wahafathul malaikah, kita berdampingan dengan para malaikat. Tempat di mana yang paling istimewa adalah di mana di situ ada malaikat rahmat, dan banyaknya malaikat rahmat adalah di majelis ilmu yang dia akan mencoba menenteramkan hati kita, menenangkan hati kita. Dan yang keempat, keistimewaan majelis ilmu, kenapa kita pilih sebagai tempat mencari kebahagiaan? Wa dzakarahullahu fi man indah, Allah senantiasa membanggakan orang-orang yang duduk-duduk di majelis ilmu. Insyaallah. Ya. Nah itu, ini baru membahas yang pertama nih Bu, bahwa cara menemukan kebahagiaan agar tidak jenuh, cari tempat yang bikin kita happy. Silahkan mau me time-nya di mana, mau me time-nya di salon, mau me time-nya sekedar nyimak hiburan sebentar, silahkan, tapi jangan keluar dari syariat, jangan melanggar, jangan melupakan kewajiban. Insya Allah. Yang kedua, gimana caranya Ustazah ini buat ngilangin kejenuhan dan juga bisa mendatangkan kebahagiaan? Ini yang kedua, dalam Islam dianjurkan, bahkan dianjurkan untuk kita safar. Mukanya langsung sepi. Oh, diulangi lagi, ada yang mau ngerekam katanya. Di antara, ini cara yang kedua untuk kita bisa menemukan kebahagiaan. Banyak yang naikin handphone, silahkan naikin handphonenya, kita rekam sama-sama. Yang kedua, cara untuk menemukan kebahagiaan, menghilangkan kejenuhan, yang ini diatur di dalam Islam, tidak melanggar syariat, yaitu kita menjadi musafir, kita safar, kita rihlah, kita jalan-jalan. Karena kata baginda Rasulullah SAW, safiru tasihu, jalan-jalanlah kalian, nanti kalian akan mendapatkan badan yang sehat. Safiru tasihu, musafirlah, safarlah kalian, jalan-jalanlah kalian, nanti dengan jalan-jalan badan akan sehat. Ustazah Karang, ini hadis dari baginda Rasulullah SAW. Mana Ustazah kitabnya? Ada dalam kitab Jami' Shaghir. Jelas dalilnya. Boleh sampaikan kepada suami, bang udah lama gak jalan-jalan, kalau kita jalan-jalan pasti badan kita sehat. Kenapa? Hadis dari baginda Rasul. Safiru tasihu. Ini kabar gembira yang pertama. Ada lagi kabar gembira yang kedua terkait dengan musafir, terkait dengan safar. Dan baginda Rasul gini, safiru wa turzaqu, jalan-jalanlah kalian, kelak nanti akan digantikan harta kalian. Safiru wa turzaqu, jalan-jalanlah kalian, kelak nanti diganti hartanya oleh Allah. Luar biasa. Langsung WA suami. Dengan syarat tadi jangan keluar dari syariat Islam. Karena yang pertama gitu, silakan mau lihat hiburan di media sosial boleh, mau ke salon boleh, jajan sama teman boleh, tapi jangan keluar dari syariat, jangan melanggar syariat, dengan membuka aurat, jangan lalai dengan Allah. Pun juga gini, boleh silakan musafir, silakan jalan-jalan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Jalan-jalan yang tidak keluar dari syariat, yaitu menuju kepada tempat kebaikan. Contoh, mau jalan Ustazah ke yang dingin-dingin, silahkan. Kulkas. Mau jalan Ustazah mau ke pantai, silahkan. Cuma ketika di pantai tolong pakaiannya dikondisikan. Mentang-mentang dalilnya baginda Rasul, safiru tasihu, jalan-jalanlah kalian, rihlahlah kalian, nanti kalian akan sehat. Iya boleh, silakan pilihannya ke pantai, tapi tolong pakaiannya disesuaikan.
Apa pakaian disesuaikan selama tidak berbentuk, selama tidak berbayang. Contoh, Ustazah maaf kalau pakai gamis begini kan memang kondisinya kurang pas nih Ustazah, misalnya pas-pas aja sih kalau saya sih, pas-pas aja. Kalau ada yang suka silakan. Cuma boleh nggak sih Ustazah kalau pakai celana lebar, kulot, pakai tunik silakan. Yang penting syaratnya tidak berbayang dan tidak berbentuk. Jangan buka aurat, tidak berbayang, tidak berbentuk. Apa tidak berbayang? Bajunya panjang sih, cuma nerawang, jangan. Bajunya panjang cuma ngelekuk-lekuk, jangan. Ustazah boleh nggak sih kalau misalnya berenang, apalagi sekarang ada pakaian muslimah, boleh yang lebar pakai. Nggak mungkin juga Bu, mohon maaf Ibu berenang pakai gamis panjang begini, nggak mungkin juga. Maka sesuaikan, itu namanya adil. Meskipun boleh-boleh aja, cuma mungkin disesuaikan yang lebih nyaman, yang lebih bahannya lebih baik, yang bahannya itu lebih apa namanya, tidak berat. Itu kan juga termasuk adil. Sekarang tuh ada pakaian renang misalnya yang muslimah, pakaian yang tertutup, silahkan. Intinya jangan melanggar syariat. Bu, pakaian pun juga nggak diatur. Silahkan, mau bahannya, mau modelnya, ada yang suka. Kalau saya sukanya segi empat semacam ini, yang penting nggak berbayang, tidak berbentuk. Ada yang sukanya misal diputer-puter pasmina 5 meter. Silahkan, puter sana, puter sini, bro sana, bro sini, miring gitu. Silahkan. Ada yang senangnya pakai bergo, ada yang senangnya panjang, silahkan. Yang penting satu, tidak komtunas, tidak merasa dirinya lebih baik. Pakaian saya lebih panjang, pakaian saya lebih bagus, pakaian saya lebih mahal, ada yang merendahkan orang lain. Silahkan, pakaian silahkan. Yang penting tidak merendahkan orang lain. Dan kalau memang kita berpakaian sedang rehla, pilihlah pakaian yang santun, yang sopan, yang sesuai dengan syariat, tidak berbayang dan tidak berbentuk. Ustazah besok kebetulan mau jalan-jalan ke pantai nih, boleh nggak pakai celana yang lebar, bajunya panjang, tidak menerawang, tidak berbentuk, silahkan. Itu tidak keluar dari syariat. Karena tema kita hari ini gimana cara mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan Islam. Ya, silahkan, rehlah, jalan-jalanlah. Ya. Karena tadi hadis dari baginda Rasul, safiru tasihu, safiru turzaku. Ayo jalan-jalan dengan tujuan yang baik, niatnya untuk mentadabbur, tadabbur alam, untuk merihkan hati, apalagi sama suami, sama keluarga, senang-senang. Jamaah sekalian, gini, kalau jalan-jalan, ya ini ngomongin jalan-jalan, secara materi kita nggak akan mendapatkan keuntungan. Mana ada untung orang jalan-jalan, ya, habis uang. Tapi ternyata ada hal yang tidak bisa terbayar. Tadi hati bahagia, ya, pengalaman juga. Bahkan kata Nabi gini, ada kabar gembira lagi nih, kata baginda Rasulullah SAW, musafirlah, safarlah kalian, ya, safarlah kalian, jalan-jalanlah kalian, karena di balik jalan-jalan ada harta ghanimah. Maksudnya gimana harta ghanimah? Maksudnya harta ghanimah adalah di dalam jalan-jalan itu banyak harta yang berharga. Apa diantaranya? Satu, pengalaman. Kita bisa menemui banyak orang, bisa mengerti kebiasaan di berbeda daerah. Kalau memang misalnya berbeda negara, kita bisa menyentuh uang mata uangnya, kita bisa belajar bahasanya, kita bisa mencoba makanannya. Itu pengalaman. Yang pasti ketika sedang safar, kita menemukan banyak-banyak hal yang baru yang bisa menjadi kenangan buat kita. Silahkan, asal jangan keluar dari syariat. Uangnya pun juga jangan boleh minjem sama orang, kecuali kita bagus dalam mengembalikannya. Nih kebetulan lagi libur, anak lagi libur, waktunya nggak ada lagi, pinjam sama teman, mau jalan-jalan, boleh apa enggak? Boleh, cuma ingat balikinnya. Karena kadang-kadang ada orang ketika minjem uang, pas ditanya kapan balikinnya, lebih galak yang minjemnya. Ya,
Ya, itulah artinya di antara yang kedua bukan hanya kegiatan, tapi yang kedua di antara cara kita menemukan kebahagiaan yaitu kita bisa safar, jalan-jalan pelan-pelan. Yang ketiga ada 4 ya. Yang ketiga, jangan lupa cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan bagaimana? Ingat dengan Allah, syukur dan sabar. Nggak ada cara selain, nggak ada obat selain kita syukur dan sabar. Ini yang ketiga. Ya. Kenapa? Karena iman itu terbagi 2. Al-iman nisfani, wa nisfun fi syukri, wa nisfun fi sabri. Iman itu dalam hati ada 2, terbagi 2. Satu syukur, satunya sabar. Kalau syukur kita akan menemukan kebahagiaan. Kalau sabar kita pun juga akan gampang menemukan kebahagiaan. Meskipun diuji, digoda, dihantui dengan berbagai macam masalah, tapi kita jalankan kehidupan kita dengan sabar, pasti kita mudah untuk tersenyum. Innallaha ma'as sabirin. Ketahuilah Allah bersama dengan orang yang sabar. Kita semua diuji, tapi kalau ada kesabaran dalam hati, sabar, ya Allah, istighfar, sholawat, maka kita akan enak hadapin kehidupan. Dan juga yang tidak kalah penting, bersyukur. Bersyukur, ya Allah, lihat, fokuslah kepada apa yang sudah kita miliki. Fokus kepada apa yang sudah kita miliki, jangan fokus kepada apa yang belum kita miliki, maka kita susah untuk bersyukur. Ya, kadang-kadang mohon maaf kita melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Padahal rumput kita sudah rindang. Ya, banyakin bersyukur. Bu, halo, assalamualaikum. Bersyukur yang paling indah, bersyukur yang paling sering orang lupa, bersyukur dengan apa pemberian dari pasangan kita. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai panca indera, mata, telinga, hidung, kaki, sudahkah kita mensyukurinya? Nggak usah kita mikirin, nggak usah kita lihat saldo rekening. Takut nangis kalau kita nggak saldo rekening misalnya. Ya, tambah kurang syukur nanti akhirnya. Tapi coba kita lihat bagaimana mata kita, bagaimana lisan kita, bagaimana kaki kita. Ya, dan kita melihat, ya, lihat yang ada di bawah kita. Unduru man. Nah, ini pesan bahwasannya unduru ilaman asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan kau lihat orang yang di atas kalian. Kalau melihat urusan dunia, kalau urusan dunia lihat yang di bawah. Karena kalau kita lihat ke atas capek. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ilmu, lihat yang di atas. Ya Allah, dia sedekahnya banyak, kita termotivasi. Ya Allah, dia rajin baca Qur'annya, kita termotivasi. Ya Allah, dia senang banget untuk melakukan kebaikan, kita termotivasi. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dunia, jangan ngelihat yang di bawah. Kita, teman-teman, jangan lihat yang di atas. Kita akan pegel, dan kita nggak akan menemukan kalimat syukur. Ya, syukur dan sabar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan? Doa. Minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta, ya Allah, berikanlah kebaikan, duniaku baik, akhiratku baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, jadikanlah duniaku baik, wa fil akhirati hasanah, akhiratku pun juga baik, wa qina adzabannar, jauhkan kami dari azab kubur. Dan berhusnuzon, pasti yang Allah berikan kepada kita semualah yang terbaik. Jadi jamaah sekalian, ya, 4 hal tadi yang harus kita pegang dan bisa kita jadikan pilihan untuk menghilangkan kejenuhan, mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, apa tadi? Silahkan cari tempat yang baik, silahkan cari tempat yang positif, silahkan cari kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita bahagia. Ya, silahkan, selama diizinkan sama suami, tidak melanggar syariat. Dan yang paling sempurna, tempat yang baik adalah majelis-majelis ilmu. Yang kedua, caranya menemukan kebahagiaan dan menghilangkan kejenuhan, safar, jalan-jalan. Karena dianjurkan dalam Islam, ya, ada rihlah sambil mentadabburi. Karena kalau niat kita safar untuk mentadabburi alam, untuk kita melihat dunia lain, bukan dunia lain, untuk
menemukan dunia di kehidupan yang lain, artinya negara lain, kampung lain, daerah lain, maka kita bisa menemukan banyak pengalaman, ya. Bahkan mungkin kita bisa menemukan rasa syukur. Kenapa? Karena kita menemukan banyak hal yang mungkin keadaannya di bawah kita. Silakan yang kedua, rihlah dengan syarat jangan melanggar syariat, ya. Meminjam duit boleh, tapi jangan lupa balikinnya. Tapi nanti kita tambah pusing. Udah, kalau gitu jalan-jalan, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Gak harus luar negeri, gak harus luar kota, minimal ke supermarket. Ibu kayaknya udah bergerak banget ya. Artinya menemukan tempat yang baru, ya, bukan rumah aja, dapur sumur kasur, keluar rumah sebentar, sekedar untuk menghirup udara segar, itu pun juga termasuk yang agak jauhan, maksudnya itu safar, ya. Kemudian yang ketiga, syukur dan sabar. Ini tidak kalah pentingnya untuk menemukan kebahagiaan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, bersabarlah dengan ujian yang sedang kita hadapi, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar dari batas kemampuannya. Dan yang keempat, ya, untuk menemukan kebahagiaan doa. Sebab apa? Yakin, Bu, jemaah sekalian, kalau kita lagi sedih, kita lagi menemukan kejenuhan, doa angkat tangan kepada Allah, yakin doa kita diijabah. Yakin, udhuni astajib lakum, minta kepadaku apa yang kau inginkan, aku akan berikan, sebagai jalan keluar, sebagai motivasi, sebagai titik terang bahwa kita minta hari ini, satu masa pasti Allah akan mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ini bisa ada manfaatnya. Insya Allah kita bisa menjadi hamba Allah yang tambah syukurnya, tambah sabarnya, bisa memaknai kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Kalaupun jenuh wajar, namanya kita manusia punya rasa, maka selipkanlah kebahagiaan yang sesuai dengan syariat agar senantiasa Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Doa apa tadi jawab? MC-nya? Boleh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu akan ada Q&A atau tanya jawab. Untuk ibu-ibu yang berkenan bertanya bisa diangkat tangannya. Dipersilahkan. Tiga penanya. Ada yang mau bertanya? Mungkin dari tamu undangan atau dari ibu-ibu yang lainnya? Ada yang nggak mau tanya? Ada yang nggak mau tanya? Nggak ada yang tanya. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Ya. Ya. Sebentar ya Bu ya. Ya. Saja kalau karaoke minta di karaoke boleh nggak? Iya, saya tulis dulu pertanyaan 3 ya, karena kita akan tutup jam 11.30 ya Bu ini ya. Pertanyaan pertama, me time-nya karaoke. Saya suka ke Indonesia. Baik, pertanyaan pertama dari Bu Neni. Me time-nya Ustazah karaoke. Oh, Tempat karaoke di tempat karaoke. oh ya. Tapi cewek semua boleh nggak? Iya, baik. Karaoke itu nyanyi ya. Di tempat karaoke. Oke. Yang kedua ada lagi? 2, 3 ya, siap. Itu dulu boleh slide di sini ya. Oke. Ya, yang kedua. Ya. Senam. Oh, dengan busana. Baik. Yang ketiga, batasannya ya. Boleh nggak senam dengan busana? Oh, dengan busana senam. Baik. Ya, silakan yang ketiga. Tunggu satu pertanyaan. Gimana? Ya, satu penanya lagi. Ada tadi udah 2 penanya. Jadi satu orang lagi. Gimana? Joget-joget. Oh, Kondangan pesta atau kondangan atau apapun acara, tapi joget-joget. Soalnya nggak kuat Ustazah ngeliat lagu dangdut
Ini ibu-ibu nih luar biasa ini ya. Padahal tadi saya ngajurinnya majelis taklim, Bu. Baik, jamaah sekalian, bagaimana Ustazah kalau me time-nya keluar toh juga dengan teman-teman perempuan? Sampai situ aja saya jawab nggak ada masalah, selama tidak membuka aurat keluar rumah, selama mendapat izin. Sampai situ ya pertanyaannya ya. Gimana Ustazah kalau keluar janjian sama teman sesama perempuan, kemudian dipersilahkan selama mendapat izin dari suami dan tidak melanggar syariat. Dengan cara apa? Pakaiannya santun, waktu sholat tidak lupa, ya, dengan tetap menjaga satu. Tempat ini yang jadi masalah. Kalau makan Ustazah silahkan. Kalau ngumpul-ngumpul di taman silahkan. Kalau datang ke tempat karaokean, tempat bioskop, saya nggak bahas karaoke-nya, saya nggak bahas bioskopnya, saya nggak tempat spesifik tempatnya, cuma saya kasih batasannya. Gini, ketika tempat itu menjadi tempat untuk kemaksiatan, ada condong untuk kemaksiatan, maka hindari. Sekali lagi saya nggak bilang bioskopnya, saya nggak bilang karaoke-nya. Tadi sampai batasan pertanyaannya, kalau pergi Ustazah teman-teman semua, perempuan semua, sampai situ jawabannya silahkan, boleh. Silahkan, boleh, selama izin sama suami, mendapat izin dari suami dan tidak melanggar syariat dari pakaian, kemudian juga dari bagaimana kita berpakaian dan tidak melupakan sholat. Itu pertanyaan pertama ya. Tapi kalau tujuannya, nah tujuannya saya sekali lagi saya tidak menyebutkan apa itu, tapi selama di tempat itu ada kemaksiatan, maka sebaiknya dihindari. Kitanya nggak maksiat Ustazah, iya, tapi tempatnya itu penuh. Tempat itu kalau memang dijadikan tempat maksiat. Sebab apa? Sebab kita menghindari tempat-tempat yang abghadul bilad. Kita menghindari tempat-tempat yang dimurka sama Allah. Khawatirnya ketika, mohon maaf, tempat itu memang tempat kemaksiatan, turun azab kita lagi maksiat. Nauzubillah min dzalik. Kita hindari. Saya nggak sebut tempatnya apa. Saya nggak sebut tempatnya apa, sekali lagi dimanapun itu tempatnya saya nggak sebut. Tapi kalau kita nih hati kan punya keyakinan, oh tempat ini jangan, mohon maaf ya Bu ya, jangankan yang tadi dua tadi karaoke ataupun apa bioskop. Kalau sekiranya tempat makan, tapi di situ mohon maaf bukan adanya dua-duaan, tapi misalnya ada minum ada mabuk-mabukan, kitanya nggak ikut mabuk gitu, cuma sebaiknya dihindari. Semua innamal a'malu hindari saja ya. Kalau memang bisa dihindari tentu lebih afdal ya, pelan-pelan untuk dihindari. Kenapa? Khawatir. Sekali lagi tadi balik lagi, bukankah ketika kita pengen, ketika ajal tiba, yang dimana ajal nggak ada yang tahu, kita sedang dalam ibadah kebaikan, dan ketika ajal sampai kita pun juga sedang di tempat yang baik. Ustazah, anak saya perempuan, kalau misalnya nggak saya antar, dia pengen banget Ustazah, dia nggak punya teman, terus akhirnya saya yang antar, gimana tuh? Innamal a'malu binniyat, sangat dalam keadaan yang darurat ya, garis bawahi, tujuan untuk nganterin anak agar tidak timbul berbagai macam fitnah, maka masih dimaaf, cuma jangan lama-lama. Kayak gini, pasar Bu, abghadul itu pasar kita nggak bisa hindari pasar, tapi ternyata abghadul bilad ilallah aswaquha, tempat yang paling Allah murka, yang paling Allah benci itu pasar-pasar. Makanya kalau kita ke pasar itu kita nggak bisa hindari pasar. Innamal a'malu binniyat, niat kita mau beli sayuran, niat kita mau beli tas, niat kita mau beli baju, niat kita mau makan, silakan, tapi jangan lama-lama.
sama. Apa kita bisa hindarin papasan? Apa kita bisa hindarin mal? Nggak bisa. Cuma kalau memang sudah kita melakukan hajat kita, segera tuntaskan. Gitu ya. Ibu yang masing-masing memilih, masing-masing punya kenyamanan. Nyaman, silahkan. Selama tidak melanggar syariat, selama kita bisa menjaga diri tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau bisa dihindari tentu lebih afdal. Yang kedua, gimana Ustazah kalau senam dengan busana senam? Kita lihat dulu auratnya. Auratnya perempuan sesama muslimah, aurat kita sesama muslimah nih, yaitu baina surah wa rukbah. User sampai lutut itu jangan dibuka. User sampai lutut meskipun sama sesama perempuan muslimah, user sama lutut ini dijaga. Muslimah. Tapi mohon maaf, ketika kita bersama dengan wanita yang bukan muslimah, wanita yang ajnabiyat, yang memang bukan beragama Islam, maka auratnya adalah seperti layaknya kita menutup aurat ketika keluar. Rambut jangan terlihat, tangan jangan terlihat ketika bersama dengan wanita yang bukan muslim. Ada hikmahnya. Kenapa? Karena membuka aib kita, menutup aib kita. Mohon maaf, menutup aib kita. Jangan membuka aib kita di hadapan wanita yang bukan muslim. Tapi kalau muslim silakan. Ibu mau pakai daster ngobrol di rumah sama besti, silakan. Besti lagi gitu ya. Tapi perhatikan user dengkul. Jangan mentang-mentang besti mandi berdua, jangan. Ustazah, kalau anak-anak di pondok bagaimana? Bilangin tetap harus pakai pakaian dari mulai pusar sampai dengkul, harus ada batasnya. Di rumah juga gitu, ya, jaga. Ya, diberikan pemahaman. Apalagi kalau di rumah ada yang bukan mahram, harus dijaga, harus diperhatikan. Kayak ipar gitu, ipar di rumah saya, usul ipar tuh bukan mahram. Ipar adalah itu bukan hanya judul film loh, itu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Ya, ipar adalah mahram. Gitu ya. Jadi pakaiannya kalau sekiranya, makanya jamaah sekalian, kayak pakaian senam tentunya kan disesuaikan dengan pakaian yang memang kebutuhannya buat senam. Gitu ya. Nah, makanya kalau pakaian-pakaian nih mau renang mau senam pasti tuh dari sini ke sini ketutup agak lebar. Gitu ya. Selama kita pastikan semuanya muslimah, silahkan. Yang penting tadi batasan auratnya ya. Untuk modelnya ibulah yang tahu ya. Lagi pula Bu, kalau misalkan kita udah rada-rada tebel gitu ya, kan apanya tebel, badannya tebel gitu, tentukan yang nyaman ya. Kita juga ya sesuaikan aja. Saya nggak sebut pakaiannya, artinya yang penting bisa kita jaga aurat. Yang terakhir, kalau di pesta kondangan joget-joget, Bu, mohon maaf, datang ke pesta nggak joget-joget, laki perempuan kita aja harus jaga diri, jangan menimbulkan fitnah. Saya mohon maaf nih, saya nggak ngomong joget-jogetnya ya. Datang ke satu pesta, datang ke satu acara yang memang berkumpul laki dan perempuan, kita pun juga harus menjaga diri sebagai muslimah. Jangan berlebihan, tetap jangan tetap jangan menggunakan pakaian yang ketat. Makanya kalau ibu bagaimana Ustazah kebaya, ya nggak apa-apa pakai kebaya, cuma lebar kebayanya. Pakai gaun Ustazah, gaunnya yang panjang tapi jangan berbayang gitu ya. Tetap kita menutup syariat, menutup aturan yang sebenarnya sesuai dengan syariat gitu. Lagi bersama di khalayak umum, ada laki ada perempuan, itu saja kita harus pandai menjaga diri, jangan menimbulkan fitnah. Apalagi mohon maaf, kalau kita berlenggak-lenggok itu sangat dilarang. Ya, jadi yang kemarin kita nggak tahu, ya udah, insya Allah maaf. Yang sekarang dan ke depan, bukankah kita ingin menjadi muslimah yang jauh lebih baik lagi dengan menjaga martabat,
bukan martabak ya Bu. Takutnya di jam segini takutnya kebanyakan makanan gitu. Menjaga martabat kita sebagai muslimah, berpakaian yang santun, ucapan yang santun, pandangan kita juga yang santun. Kemudian juga jangan melengkap-lengkokkan badan kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini ada manfaatnya. Ya, silakan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu doa dan penutup kepada Ustazah. Udah doa. Oh ya. Baiklah. Saya ucapkan syukran jazakallahu khair kepada Ustazah Ya, atas penyampaian yang sangat luar biasa yang semoga kita semua mendapatkan ilmunya dari Ustazah. Untuk itu kepada Ustazah Konada untuk membacakan doa. baik jamaah sekalian, kita takhtimkan majelis kita dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pada pagi jelang siang hari ini mudah kita pahami dan mudah kita jalankan. Semata-mata kita ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, sebagai muslimah yang lebih takwa lagi, yang bisa sangat menjaga diri, yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan beliau sehat panjang umurnya, yang sudah pulang ke rahmatullah Allah limpahkan maghfirah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang istiqamah, kapanpun Allah jemput kita husnul khatimah. Berikan niat hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikalimatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahsani al-khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahil umurana wa ulum maqasidana wa qdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim masyruatina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullu ma atitana. Allahumma jal hadha jam'an jam'an marhuma waj'al tafurqana min ba'dihi tafurqan masuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada khilaf dan salah dalam pengucapannya. Insyaallah semuanya ada manfaatnya buat kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.